Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di channel review apa aja. Di video kali ini gue akan membagikan sebuah tips sebelum membeli kamera second. Nah, kebetulan karena gue lagi cari-cari kamera second yang lama kemarin udah gue jual, kamera yang Canon SX720, dan gue pengen mengganti kamera lagi dengan jenis prosumer. Nah, sekalian untuk gue nyari-nyari kamera second, jadi gue pengen juga nih berbagi tips ke kalian apa sih yang harus dilakukan sebelum membeli kamera second. Yang pertama yaitu kalian harus menentukan budget yang kalian punya. Misalkan kalian punya duit 2 jutaan, tapi jangan kaku-kaku banget ya, maksudnya jangan 2 juta ya harus yang 2 juta gitu. Khawatirnya ada kamera yang kalian inginkan, kalian minati, tapi harganya lebih mahal sedikit, contohnya seperti 2.100.000 atau 2.200.000. Jadi gue saranin sih kalian ada spare budget lebih gitulah, misalnya 2 juta sampai 2 juta setengah, atau mungkin 2 juta sampai dengan 3 juta, seperti itu ya. Kemudian yang kedua itu kalian harus menentukan model kamera yang kalian mau dulu. Modelnya ini bervariasi ya, seperti contohnya ini ada kamera pocket, kemudian ada juga kamera jenis prosumer, kemudian kamera mirrorless, kemudian yang terakhir itu kamera jenis DSLR. Sedikit gue jelasin perbedaan antara keempat jenis kamera yang tadi ya. Dari pertama, kamera pocket ini kamera yang biasanya kecil, kemudian simple, masuk di kantong atau di saku kalian, makanya disebut kamera pocket. Nah, untuk fungsinya kamera pocket ini sebenarnya banyak yang bisa dimasukkan ke dalam kategori kamera pocket ini. Yang utama sih kameranya ini yang penting kecil gitu kan, kecil simple. Tapi biasanya kamera pocket ini yang dimaksud adalah kamera yang point and shoot gitu. Jadi dia nggak banyak mode, nggak banyak settingan, langsung ngelihat momen jepret. Nah, contohnya seperti ini, dia Canon Ixus ini dia memiliki zoom 10 kali, tapi dia bukan prosumer ya, dia ini model kamera compact atau kamera pocket biasa gitu. Karena dia tidak memiliki fitur yang macam-macam atau mode yang banyak. Contohnya lagi itu seperti apa ya? Nah ini mana ya kira-kira? Nah ini ada di Nikon Coolpix. Nah Nikon ini juga masuknya ke pocket. Ciri-ciri pocket yang biasanya kelihatan banget itu dari atas ini ya. Dari atas ini terlihat sangat ramping, kemudian nggak ada tombol-tombol khusus. Seperti ini juga nih terlihat ramping, nggak ada tombol-tombol khusus. Jadi cuma ada tombol shutter dan tombol on off gitu aja sih. Kemudian untuk kamera prosumer, yang membedakan antara pocket dengan prosumer yaitu terletak pada fitur dan mode-modenya. Kalau misalkan pocket itu sederhana, nggak ada mode-mode yang banyak. Kalau prosumer biasanya dilengkapi dengan mode manual, kemudian fitur-fiturnya juga macam-macam. Dan yang paling ketahuan banget itu prosumer adalah zoomnya. Jadi dia zoomnya itu spesial banget, bisa sampai jarak jauh. Jadi biasanya zoomnya itu bisa 30 kali zoom ke atas gitu. Optical zoomnya ya bisa 30 kali zoom sampai dengan ada yang 100 kali zoom. Dan kedua, ciri-cirinya itu untuk kamera prosumer dia menyerupai mirrorless atau hampir mirip dengan DSLR dengan bodi yang besar seperti ini. Ya, yang membedakan kamera prosumer dengan DSLR yaitu lensanya ini udah fix. Jadi lensanya ini nggak bisa dicopot. Lensanya nggak seperti DSLR atau mirrorless yang bisa digonta-ganti. Jadi lensanya dia udah multifungsi, bisa untuk jarak dekat, wide atau makro, kemudian jarak jauh atau tele, itu sangat bisa diandalkan. Kemudian yang berikutnya yaitu mirrorless. Nah, mirrorless ini sedikit punya ciri khas gitu ya. Pokoknya ciri-cirinya mirrorless ini bentuknya yang mengotak atau kotak begini, kemudian ramping mirip kayak kamera compact, tapi dia ada khususnya nih, lensanya itu dia bisa diganti-ganti, jadi bisa dicabut atau
pasang dengan lensa yang jenis lain seperti itu ya. Jadi mirrorless ini mirip seperti DSLR, bisa diganti-ganti lensanya hanya dengan bodi yang lebih kecil. Ada sih bodi mirrorless yang hampir menyamai dengan DSLR, contohnya seperti apa ya, di Canon, kayaknya Canon M50. Nah itu kan bodinya gede ya, mirip kayak DSLR. Nah seperti ini nih, ini masuknya ke mirrorless ya. Perbedaannya kalau dari segi bodinya, selain bodinya itu yang lebih kecil daripada DSLR, dia juga tidak mempunyai mirror atau tidak mempunyai kaca cermin, makanya disebutnya mirrorless. Nah seperti ini, jadi dia langsung ke sensornya langsung kelihatan. Beda halnya dengan DSLR. Kalau DSLR seperti ini, bodinya besar, kemudian ada sensornya dan ada juga cerminnya di sini nih. Jadi ini adalah cermin, kemudian di balik cermin ini ada sensor. Nah seperti ini cermin, di balik cerminnya ada sensor. Ini juga ya ada cerminnya. Kalau mirrorless itu seperti ini aja, langsung dia nggak ada cerminnya, jadi dia langsung ke sensor kelihatan. Seperti itu perbedaannya. Kemudian untuk DSLR seperti ini, dia pasti bodinya itu besar. Dan kalau untuk canggih ya, itu nggak jaminan DSLR lebih canggih dari mirrorless. Bisa jadi mirrorless itu lebih canggih dari DSLR, tergantung umur kamera tersebut dan juga tergantung dari fitur-fiturnya ya, ataupun tergantung dari ukuran sensornya. Nah untuk selanjutnya, tipsnya itu yang ketiga, yaitu tentukan dari merek apa. Nah setelah kalian menentukan nih merek tadi, jenis-jenisnya ya, atau K-Pocket, prosumer, mirrorless, DSLR. Misalkan gue udah menentukan gue pengen beli jenis yang kamera prosumer. Nah sekarang tentukan dari merek apa. Misalkan gue pengen merek Sony atau mungkin Panasonic atau Canon, apapun itulah ya, Nikon segala macam. Kenapa kita harus menentukan merek? Biasanya kita ini ada fanatik terhadap merek. Contohnya gue pengen kamera yang harus mereknya itu Sony, seperti itu contohnya. Dan juga yang kedua, itu masing-masing merek punya karakter atau hasil tone daripada fotonya itu. Jadi warnanya itu pasti akan berbeda-beda. Ya itu pendapat gue sendiri. Cuman kalau dari kalian ada yang berpendapat semua hasilnya sama kok, tergantung objek yang difoto, yaitu monggo terserah kalian. Tapi kalau menurut gua, sesuai pengalaman gua nih, gua udah megang kamera itu Sony, Canon, Nikon, Pentax, kemudian yang terakhir ini gue megang Panasonic Lumix. Itu tone warnanya itu beda-beda, jadi ada kecenderungan gitu loh. Kalau menurut gua, untuk Sony itu warnanya cenderung natural, tapi dia kuat gitu, warnanya dalam atau deep, jadi warnanya lebih ditekankan lagi, tapi tetap natural atau alami sesuai dengan objeknya gitu kan, sesuai dengan warna asli. Untuk Canon itu warnanya juga natural, tapi dia over brightness, jadi dia lebih cerah, lebih terang gitu, lebih putih sih menurut gue sih. Kalau misalkan malam itu bagus, jadi dia terlihat lebih terang. Tapi untuk siang menurut gue warnanya jadi agak kabur gitu. Jadi kalau misalkan warna merah, hasilnya nanti merahnya itu agak sedikit pudar gitu loh. Untuk apa tadi, Sony, Canon, nah Nikon ini cenderung ke warna orange atau merah. Jadi setiap apapun itu objek fotonya, dia cenderung ke warna yang over ke merah atau orange kayak gitu. Bisa sih diatur, tapi warna alaminya ya seperti itu gitu loh. Kemudian untuk Pentax itu hampir mirip dengan Sony, sama-sama natural. Untuk Fujifilm setahu gue sih dia lebih menonjol ke warna hijau. Bisa dilihat juga dari lensanya seperti ini ya, dia tone lensanya itu mempengaruhi juga loh gitu. Nah lanjut, yang alasannya berikutnya yaitu tiap merek
punya tampilan menu yang berbeda-beda. Ada yang mudah dipahami, ada juga yang sulit. Sepengalaman gua memakai beberapa jenis merek kamera ya, untuk Canon itu sangat mudah dipahami buat pemula, menunya simple, tidak terlalu rumit, tidak terlalu detail juga gitu. Kemudian yang lebih sulit lagi ada Sony. Nah, Sony ini masih tergolong simple, tapi dia ada beberapa fitur tambahan di dalam menu-menunya, tapi masih bisa dipelajari lah. Kemudian Nikon. Nah, Nikon ini sedikit lebih detail ya. Jadi kalau misalkan tulisan itu ada bab, ada subbab, ada sub-subbab lagi. Jadi dia di dalam menu itu ada menu lagi dan ada tambahan menu lagi gitu loh, sampai beberapa tahap gitulah menu-menunya. Menurut orang yang senang ngotak-ngatik kamera sih bagus, banyak menu gitu. Cuman kalau buat pemula ya dia akan sedikit bingung, harus nyari-nyari di mana nih letak untuk pengaturan ini, untuk pengaturan ini gitu loh. Jadi ya gua saranin sih kalau pemula jangan dulu pakai Nikon. Tapi tergantung kalian, kalau kalian emang senang ngotak-ngatik atau nyari-nyari kayak gue gitu, ya gue senang-senang aja pakai Nikon. Kemudian untuk yang paling susah dipelajari, gue baru megang ini Panasonic Lumix. Nah, untuk Lumix ini walaupun sama-sama bahasa Inggris, tapi dia bahasa Inggrisnya itu beda gitu. Istilahnya itu misalkan ada yang nggak gue pahami lah. Jadi dia walaupun bahasa Inggris tapi istilahnya itu berbeda dengan yang di kamera merek-merek lain gitu, seperti Canon, Sony atau Nikon gitu. Jadi dia bahasa Inggrisnya itu dengan istilah yang berbeda lah. Kalau yang belum biasa megang kamera mungkin akan sedikit kebingungan. Jadi lebih baik pakai settingan bahasa Indonesia. Nah, untuk tips yang keempat selanjutnya, sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Contohnya kalian ingin liburan atau senang-senang dengan keluarga, foto-foto aja. Ya menurut gue sih kalian cukup pilih kamera pocket ya. Kamera jenis pocket ini selain simple, hasilnya juga udah lumayan bagus, harganya pun nggak terlalu mahal. Kemudian untuk kalian yang senang ngevlog, gue saranin kalian pakai kamera mirrorless atau prosumer. Karena selain menu-menunya udah lumayan komplit, kamera ini juga ringan ya, nggak seberat DSLR, jadi enak kalau dibawa-bawa kemana-mana. Kemudian kalian juga harus cari untuk yang mempunyai fitur 4K atau video yang sudah bagus, dan fitur untuk flip seperti ini ya, jadi bisa selfie kayak gini kan. Alangkah lebih baiknya sih kalau bisa dengan touchscreen juga gitu, itu akan mempermudah kalian untuk mencari fokus. Nah, untuk pekerjaan tergantung pekerjaannya kalian. Kalau gue sih nyaranin kalau nggak mirrorless itu DSLR, karena sensornya udah gede, hasilnya pun paling bagus di antara jenis-jenis kamera prosumer dan pocket. Jadi udah bagus lah, cocok untuk pekerjaan. Karena kalau pekerjaan itu nggak boleh sembarangan ya. Kalau kalian di dunia fotografi itu hasil itu menentukan dari kepuasan pelanggan, seperti itu ya. Jadi gue saranin kalian pakai DSLR ataupun mirrorless untuk pekerjaan. Nah, kemudian untuk tips selanjutnya yaitu kalian setelah menentukan keempat tadi ya, jadi udah memperkirakan budget kalian berapa, kemudian modelnya apa, mereknya apa, sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya kan. Baru kalian cari di toko online ataupun toko fisik. Nah, di sini gue ambil contoh ke toko online ya. Di sini ada dua, Tokopedia dan Bukalapak. Gue ambil contoh, gue udah menentukan. Gue pengen cari kamera prosumer tapi dari merek Nikon. Nah, Nikon ini gue punya gambaran duit atau budget itu sekitar 2,5 jutaan lah, 2 juta sampai dengan 2,5 juta. Kamera apa yang bisa gue beli? Baru di sini gue cari. Kenapa gue harus mencari kamera yang sesuai budget dulu? Gini loh,
Karena ini adalah tips membeli kamera second dan harga dari penjual itu nggak bisa dipastikan. Jadi kita nggak bisa menentukan tipe kamera dan spesifikasinya sebelum kita cek harga dulu, ya kan? Takutnya gini, kita udah nentuin tipe kamera yang kita mau, tapi ternyata nggak ada yang jual second atau harganya nggak sesuai dengan budget kita. Gua ambil contoh ya. Gue pingin beli kamera Sony DSC HX350. Gue punya duit 2 jutaan ya kan. Terus gue pengen cari nih di sini nih Sony DSC HX350. Nah ini lihat harganya. Wah ternyata duit gue nggak sanggup, nggak cukup nih duit gue nih. Ya udah akhirnya apa? Akhirnya gue kecewa dan nggak jadi beli. Ya kan? Sementara kalau misalkan gue punya duit 4 juta sih oke-oke aja gue cari DSC HX350 yang baru pun udah pasti dapet gitu kan, karena yang baru itu harganya kisaran nih 3,8, ada juga 3,7 ya kan, ada juga yang 4 juta lebih juga ada sih, cuman pasti walaupun ada yang lebih dari 4 juta ada yang masih jual 3,8 nih ya, 3,8 juta. Jadi 4 juta itu udah pasti bisa dapat yang baru, apalagi yang second. Tapi kalau gue punya duit cuma 2 juta, ini gue lihat kondisi bekas dulu ya. Tuh, harganya cuman paling murahnya 3 juta. Nggak ada yang 2 juta. Ada ini 1.800.000 tapi bukan HX350 yaitu H400. Maka dari itu, gue tadi menyarankan untuk sesuaikan harga, kebutuhan, dan mereknya dulu. Nah misalkan kalau udah gitu gue pilih yang Nikon ya, Nikon. Gue ketik nih Nikon prosumer. Nah ini tinggal kalian filter untuk harganya. Kalau misalkan kalian punya 2 juta, kalian filter harganya 2 juta atau maksimumnya ya, berarti ya minimumnya mah bebas lah, paling enggak 1 jutaan biar enggak melenceng ke aksesoris kamera. Harga maksimumnya gue bikin 2.500.000. Nah kalau udah kita pilih tuh mana Nikon prosumer, kok malah ketemu Sony. Nah ini banyak kan, ternyata ada yang baru, ada juga yang second. Kalau kalian pengen pilih yang second, itu udah pasti dapat kualitas yang lebih bagus. Karena mungkin barunya 3 jutaan gitu. Tapi kalau kalian dapat atau kalian memilih untuk yang beli baru, kamera baru harga 2 juta itu harga kualitasnya pasti ya nggak terlalu bagus gitu kan. Ini gue pilih yang bekas. Nah bekas di sini lihat. Ini kalian bisa cari yang kira-kira cocok dengan kebutuhan kalian. Setelah nemuin, misalkan gue pilih yang apa ya, gue pengen yang simple sih. Nah, ini enggak. Gue pengen yang bodinya tuh ramping. Nggak ada di sini. Kita cari di Bukalapak ya. Bukalapak. Nikon prosumer kamera kayak gitu ya. Kamera Nikon kamera. Nah ini kita masukkan bekas. Kondisi barangnya bekas ya. Kemudian maksimumnya itu 2.500.000. Nah ini bisa dilihat kamera Nikon nih, ada DSLR juga kan. Jadi kalau kalian misalkan ternyata apa berubah pikiran ya, beli DSLR aja nih, ya terserah kalian gitu. Nah misalkan gue udah nemu tipenya itu Nikon A900. Wah ada 2.500.000, harganya pas banget nih dengan budget gua kayak gitu kan. Tinggal kalian lihat. Setelah itu
setelah memilih kamera yang sesuai dengan budget dan kebutuhan, kalian bisa pilih kamera ini gitu kan. Kalau misalkan nggak nemu yang sesuai dengan kebutuhan, ya kalian bisa cari yang kira-kira menarik lah kayak gitu. Setelah itu kalian bisa cek deskripsinya, deskripsi toko ya. Ini ada normal atau ada minus atau enggak. Nah ternyata minusnya itu enggak ada dus. Jadi terserah kalian bisa nego lagi ke penjual. Ya untung-untung bisa dapet harga yang lebih murah kayak gitu kan. Nah kemudian yang selanjutnya kalian cari spesifikasinya ini ke Google atau website resminya. Apakah sesuai dengan kebutuhan kalian? Karena kalau di sini kan spesifikasinya nggak lengkap ya, tuh suruh lihat di Google. Nah kalau udah dicek di Google dan sesuai, ya silahkan kalian nego ke penjual gitu kan, agar dapat yang harga lebih murah. Gue saranin sih jangan nego dulu, takutnya gini, ketika kalian udah nego dan deal harga, tapi kalian cek spesifikasi kemudian di Google ternyata nggak sesuai, misalkan ternyata nggak bisa selfie nih atau bagaimana gitu kan, zoomnya kurang jauh, ya istilahnya gini ya, CLBK lah, chat lama beli kagak gitu. Jadi udah nego sampai deal tiba-tiba nggak jadi beli, kan kasihan yang jual, kasihan juga kalian udah buang-buang waktu kalian untuk nego barang yang ternyata nggak sesuai dengan minat kalian. Gitu aja. Ya udah, mungkin segitu aja videonya. Semoga membantu buat kalian yang lagi cari kamera second. Mohon maaf kalau misalkan kepanjangan. Ya semoga sih kalian bisa jelas untuk penjelasan sejelas-jelasnya ini ya. Ya udah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.